Israel secara membabi buta serang pangkalan udara Rusia. Vladimir Putin marah besar. Panas, perang dagang Cina versus Uni Eropa. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Dunia benar-benar diambang perang dunia III. Kondisi ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Rusia. Israel melancarkan serangan ke wilayah Latakia, Suriah. Serangan itu meledakkan area pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan oleh Rusia di Suriah. Dunia benar-benar diambang perang dunia III. Kondisi ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Rusia. Israel melancarkan serangan ke wilayah Latakia, Suriah pada Kamis 3 Oktober 2024. Serangan itu meledakkan area pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan oleh Rusia di Suriah. Berdasarkan laporan kantor berita Suriah, Levant 24, serangan Israel menghantam gudang pangkalan udara Khmeimim. Selain itu, Bandara sipil Latakia yang berada di dekat lokasi serangan juga rusak parah. Serangan Israel ke Suriah diduga menargetkan perwira tinggi Iran serta pesawat bantuan kemanusiaan Iran untuk Lebanon dan Suriah. Menurut laporan The War Zone atau TWZ, terdapat seorang komandan terkemuka dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang gugur di serangan Israel di pangkalan udara Rusia. Kebenaran informasi soal komandan Iran yang tewas masih belum bisa dikonfirmasi. Kendati demikian, kejadian serangan Israel ke pangkalan udara Rusia meningkatkan kekhawatiran publik terkait resiko perluasan skala perang. Peristiwa serangan pangkalan udara Khmeimim digunakan Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia sebagai bahan propaganda. Melalui sebuah unggahan di X, Pusat Komunikasi Strategis dan Keamanan Informasi Ukraina mengatakan bahwa serangan ini membuktikan bahwa ancaman garis merah Rusia hanyalah dongeng. Hal serupa juga disampaikan oleh media Inggris Express yang menyebut bahwa tindakan Israel adalah sebuah penghinaan bagi Putin. Masih menurut Levant 24, pengeboman Israel berlangsung mulai pukul 3.55 hingga 4.41 waktu setempat. Serangan dikirimkan lewat laut. Kapal Angkatan Laut Israel meluncurkan sekitar 30 rudal ke area Bandara Latakia dan pangkalan udara Khmeimim. Serangan itu menyebabkan kebakaran besar di area pangkalan udara Latakia. Belakangan dikonfirmasi bahwa gudang penyimpanan pangkalan udara Khmeimim milik Rusia dan bandara sipil Latakia hancur. Beberapa bangunan di sekitar wilayah serangan juga rusak parah. Namun menara navigasi dan landasan pacu pangkalan udara tidak terdampak serangan. Israel tak hanya menargetkan gudang Rusia tetapi beberapa titik militer di provinsi Latakia. Serangan Israel dijatuhkan setelah pesawat bantuan Iran mendarat di area bandara. Melansir Bulgarian Military, pesawat bantuan Iran telah mendarat di pangkalan udara tersebut selama 2 hari terakhir. Selain itu, 1 jam sebelum serangan, pesawat Iran Qasem Fars Airlines mendarat di Latakia. Pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Lebanon dan Suriah. Israel mengklaim bahwa Iran turut menyerahkan senjata untuk tentara Hizbullah melalui pengiriman itu. Serangan di gudang pangkalan udara Khmeimim mendapat respon pasif dari militer Rusia. Usai serangan tersebut, pesawat Rusia tampak berpatroli di langit Latakia. Pangkalan udara Khmeimim adalah pangkalan udara milik Rusia yang didirikan di Latakia, Suriah pada 2015. Menurut TWZ, pangkalan udara itu didirikan sebagai pusat utama intervensi militer Kremlin di Suriah. Pendirian pangkalan udara tersebut memakan waktu selama 2 tahun. Pada 2017, Rusia menandatangani kontrak sewa jangka panjang dengan pemerintah Suriah untuk operasional pangkalan udara tersebut. Rusia juga menandatangani beberapa kesepakatan besar terkait akses ke pelabuhan Tartus dan fasilitas-fasilitas militer lainnya. Kontrak militer Rusia dan Suriah tersebut berlaku efektif selama 49 tahun. Pendirian pangkalan udara Khmeimim sekaligus merupakan upaya politik Rusia untuk mencegah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Pangkalan udara ini juga menjadi hadiah simbolis untuk Moskow usai membebaskan Assad. Saat ini pangkalan udara tersebut menjadi satu-satunya lapangan udara milik Rusia yang berfungsi di Mediterania.
Panas, perang dagang Cina versus Uni Eropa. Perang dagang antara Uni Eropa atau UE dan Cina resmi pecah. UE memilih untuk mengadopsi tarif definitif pada kendaraan listrik baterai atau BEV buatan Cina dan meresmikannya. Perang dagang antara Uni Eropa atau UE dan Cina resmi pecah. UE memilih untuk mengadopsi tarif definitif pada kendaraan listrik baterai atau BEV buatan Cina dan meresmikannya Jumat 4 Oktober 2024. UE menyebut keputusan ini menandai langkah lain menuju penyelesaian investigasi anti-subsidi Komisi terhadap kendaraan listrik dari Cina yang diluncurkan pada Oktober 2023. UE pertama kali mengumumkan akan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada impor kendaraan listrik Cina pada Juni. Mereka menyebut Cina mendapat manfaat besar dari subsidi yang tidak adil dan menimbulkan ancaman kerugian ekonomi bagi produsen kendaraan listrik di Eropa. Bea masuk juga diungkapkan untuk masing-masing perusahaan yang terkait dengan tingkat kerjasama dan informasi yang mereka berikan kepada UE sebagai bagian dari penyelidikan blok tersebut terhadap produksi EV di Cina. Bea masuk sementara diberlakukan sejak awal Juni. Komisi Eropa kemudian merevisi rencana tarifnya pada September berdasarkan komentar yang didukung bukti tentang tindakan sementara dari pihak-pihak yang berkepentingan. Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan Cina mengatakan Beijing terus yakin bahwa penyelidikan terhadap subsidi Cina untuk industri kendaraan listriknya telah mencapai kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menambahkan bahwa blok tersebut mempromosikan persaingan yang tidak adil. Meski begitu, pada Jumat UE mengatakan masih mencari solusi lain bahkan saat tarif diadopsi. Potensi pembalasan dari Cina telah menjadi pusat perhatian utama bagi beberapa anggota UE, terutama karena Beijing telah meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap ekspor daging babi dan brandy dari UE, serta penyelidikan anti-subsidi terhadap produk susu UE.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.